Selamat datang bersekutu kembali dalam ibadah minggu pada hari ini. Marilah kita sebelum memulai ibadah, bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan mempersiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Saat teduh dimulai. Tuhan kita begitu luar biasa, hikmatnya melampaui akal pikiran kita. Hanya Dialah yang patut disembah dan dipuji. Marilah kita memulai ibadah kita dengan pujian agung hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada tersaingi kasih-Mu, dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan perkasa. Agung orang akan Engkau, agung orang akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, agung akan Engkau. Mari kita nyanyikan pujian dari awal. Indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan perkasa. Agung hormat akan Engkau, agung hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, agung akan
Tuhan, terima kasih Tuhan, karena di hari Sabat ini Tuhan, di hari Minggu yang kudus ini Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan lagi Tuhan, meskipun masih dalam keadaan kami melakukan ibadah online Tuhan, tapi kami tahu Engkau Allah yang omnipresent, ada di mana-mana, ada di setiap rumah jemaat-Mu Tuhan, ada bersama setiap jemaat-Mu saat ini. Kau campur tangan Tuhan, ibadah ini Engkau urapi hamba-Mu yang melayani Tuhan, pakai dia dengan dahsyat Tuhan, dan Engkau pakai juga pimpinan puji-pujian, multimedia dan musik Tuhan. Hamba serahkan ibadah kudus ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya pertolongan Allah datang dari awal pertengahan sampai pada akhirnya dalam ibadah ini. Dan sebagai hamba Allah, hamba tabiskan ibadah ini demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Mari kita merayakan kemenangan kita oleh karena kasih Tuhan dengan penuh sukacita menyanyikan lagu lebih dari Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Karena janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkit gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, itu telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, karena artinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, karena artinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Selanjutnya, saya akan membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang hendak bersaksi bisa melambaikan tangan. Ibu Wilma mau bersaksi? Ya, saya mau bersaksi Nona Manis. Siapa nama? Tabita. Boleh? Ya, baik. Shalom Bapak Ibu. Saya mau menyaksikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tidak ada yang kebetulan, tapi
kita pasti keluar sebagai pemenang. Amin. Hari Senin saya naik ke Jatinangor dan hari itu saya umur berapa tahun ini saya bolak-balik, saya tidak pernah naik angkot. Tapi hari itu saya diarahkan untuk naik angkot. Dan ada 2 tas yang saya pegang. Saya dari angkot dari Bandung, di Pati Ukur, harus ke Cicahem, dari Cicahem ke apa lagi? Satu nama. Dari situ baru ke, aduh saya bingung. Saya bilang, Tuhan ini saya mau dibawa, saya mau alami apa? Ternyata, ya mungkin karena fokus saya tidak, fokus saya lagi kemana-mana, tidak sungguh-sungguh fokus. Betul kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, tapi di saat kita mencoba untuk sedikit ragu saja, maka hal-hal yang tidak kita duga terjadi. HP saya hilang, dijamret di dalam mobil itu, angkot. Karena tidak pernah saya naik angkot harus dari Bandung ke Cicahem, dari Cicahem ke apalagi satu apa saya lupa, lalu kemudian lagi ke Jatinangor, itu cukup panjang. Karena waktu itu pikiran saya 2 tahun saya tidak ke situ, bagaimana dengan kamar kos saya begini. Padahal sudah berdoa, tapi kembali berpikir. Berarti kan kita, saya berpikir kejadian kemarin itu mengintrospeksi diri saya bahwa ketika kita sudah berdoa, jangan kita mengambil lagi rasa khawatir bahwa ini nanti bagaimana, berpikir dengan kita punya pikiran sendiri dan sesuatu terjadi. HP saya dijamret. Beruntung saya sudah mengeluarkan beberapa dokumen yang penting dan walaupun ada dokumen lain-lain lagi yang ada di dalam itu HP, saya gemetar dan saya sedikit menangis. Tapi dalam kondisi itu tiba di tempat kos, ada tetangga mereka, saya kasih tahu dan mereka bantu. Oke, Ibu pinjam dulu kita punya HP, Ibu urus dulu segala sesuatu dan hari itu saya urus untuk beli HP yang termurah. Saya pergi ke Jatinangor tahun itu lalu mall, lalu saya bilang ada HP yang paling murah kah supaya saya bisa dapat untuk saya mengurus kembali. Dari itu saya beli HP yang sederhana, lalu saya pergi ke Grapari minta tolong untuk kembalikan. Ternyata nomor yang dikembalikan hanya grup WA, yang lain itu tidak ada. Dan saya berdiam diri, saya bilang, ya kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, tapi kadang-kadang kita lagi berpikir dengan cara kita sendiri, maka kita ditegur. Dan saya ditegur untuk itu. Dan saya mengucap syukur bahwa saya tidak apa-apa gitu. Tidak terjadi sesuatu yang lebih berbahaya, tapi makna dari itu semua ternyata saya bisa bertemu dengan seseorang yang membantu saya untuk menyelesaikan data yang selama ini saya berpikir, Tuhan, saya harus bicara dengan siapa, sementara data ini cukup banyak, harus pakai software yang saya tidak mengerti, dan saya dipertemukan dengan adik kelas yang dia mau membantu, dan 2 hari berturut-turut dari akhirnya pagi sampai malam saya harus bekerja untuk menyelesaikan beberapa analisa data dengan software yang awalnya saya tidak tahu menggunakannya. Dan setiap persoalan yang saya mau bilang bahwa setiap kejadian yang kita alami tidak ada yang kebetulan. Hidup kita ini ternyata on off. Jadi ketika kita masuk dalam satu persoalan, bersiap-siaplah untuk bisa berhadapan dengan persoalan yang di luar kita ya pikirkan. Dan saya mengucap syukur tetap ada menyelesaikan beberapa hal, dan saya bilang saya mau kembali ke Jakarta dulu, saya mau refresh kembali dulu. Lalu hal yang paling utama adalah ketika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, jangan coba-coba kita berpikir dengan cara pikir kita sendiri. Pasti kita dibawa untuk hal-hal yang biasa, yang membutuhkan energi untuk memutuskan penyelesaian berikutnya. Amin. Menolong kita semua dan kita tetap menjadi pemenang. Amin. Saya kembalikan ke Tabita. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya kita diberkati melalui saksi yang sudah disampaikan. Apakah ada Bapak Ibu yang mendengar saksi? Baik, silakan Bapak David.
Well, I'm tired and so weary, and go alone till the Lord come and call me away. Oh yes, when the morning so bright and the land is alive, and the light is black, black as the sea. There will be peace in the valley for me someday. There will be peace in the valley for me. Oh Lord, I pray. There be no sadness, no sorrow, no trouble I see. There will be peace in the valley for me. When the birds will be gentle and the road will be tame, and the lion sailing down by the land. Oh yes, and the peace from the wild shall be lived by a child, and habitation from this creature that I am. There will be peace in the valley for me someday. There will be peace in the valley for me. Oh Lord, I pray. There'll be no sadness, no sorrow, no trouble I see. There will be peace in the valley for me. There will be peace in the valley for me someday. There will be peace in the valley for me. Oh Lord, I pray. There be no sadness, no sorrow, no trouble I see. There will be peace in the valley for me. Oh Lord. Praise God. Amin. Terima kasih untuk kesaksiannya. Kiranya kita diberkati melalui kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan pada hari ini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu pujian "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Satu di dalam doa. Kami rindu Bapa untuk boleh kembali dipenuhi lewat kebenaran firman-Mu, dibaharui, bahkan terus ditransformasi Bapa. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Untuk itu Bapa di dalam surga, berfirmanlah kepada kami melalui bibir mulut hamba-Mu, biarlah pengurapan daripada Tuhan turun menyertai dan mengurapi setiap kami semua. Teristimewa hamba-Mu Tuhan, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang akan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Shalom, Tuhan. shalom semuanya. Izinkan saya juga boleh mengucapkan kepada kita semua selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Setia Indonesia, sinode kita yang ke-33 tahun. Dan biarlah GKSI, wadah kita, sekaligus kita juga yang ada di dalamnya, boleh terus juga ikut berkontribusi, sehingga Gereja Kristen Setia Indonesia terus eksis menjadi gereja yang misioner, dinamis, eksis, dan terus menjangkau jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dan terus kita tetap dukung dalam doa untuk pelaksanaan sidang sinode hari Senin sampai dengan Kamis mendatang. Biarlah semua yang terbaik Tuhan siapkan untuk 5 tahun program kerja GKSI ada. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya telah menyiapkan firman Tuhan yang akan sama-sama menjadi kekuatan bagi kita
di dalam Kejadian pasal 12, di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dan ayat 4. Tentu kita semua Bapak Ibu sudah mengetahui sosok daripada tokoh yang sangat legendaris, tokoh yang menjadi iman ataupun juga tokoh iman dari orang percaya, yaitu Abraham. Saya mengambil bagian di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dan ayat 4 di bawah perikop Abram dipanggil Allah. Ayat pertama, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu pembelajaran, satu cerita, satu kisah yang sangat istimewa, bahkan begitu legendaris, tidak hanya menjadi satu kekuatan ataupun satu teladan iman bagi kita orang percaya, tetapi kita mengenal sosok Abram juga dengan bahasa lain ada di saudara kita dengan panggilan mereka. Dan begitu kita melihat Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini adalah langkah iman bersama Tuhan. Ada 3 hal yang akan saya bagikan bagi kita semua pada pagi hari ini. Belajar dari sisi Abraham, Bapak orang percaya bagi kita semua, dan apa yang menjadi poin bagi kita untuk kita lakukan seperti tema, yaitu langkah iman bersama Tuhan. Poin pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai Ur Kasdim, poin kedua mengenai Abraham, dan poin yang ketiga mengenai panggilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Ur Kasdim yaitu kalau kita melihat sejarah, bahkan tokoh-tokoh Alkitab juga dan para tokoh yang lainnya mengatakan bahwa ada satu nama yaitu Ur yang sama bisa dikaitkan dengan Ur Kasdim. Dan Ur Kasdim terletak di wilayah Mesopotamia. Mohon maaf, tadi saya mau tampilkan slide, tapi masih belum selesai, jadi saya bacakan saja. Di dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 31, di situ dengan jelas dikatakan bahwa sebelum tinggal di Haran, Abraham tinggal di Ur Kasdim. Dan menurut Wikipedia, ensiklopedia, mengatakan bahwa Mesopotamia sendiri atau yang dikatakan sebagai Ur Kasdim terletak di antara 2 sungai besar, yaitu Efrat dan Tigris. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Kejadian ada 4 sungai yang diceritakan Alkitab dalam Kejadian, yaitu 4 sungai, Tigris, Efrat, Pison, dan apalagi Bapak Ibu di dalam kitab Kejadian? Gihon. Yes, that's right. Ya, ada di dalam Kejadian pasal 2 ayat 13 ya Bapak Ibu ya. Begitu berarti bisa dikatakan bahwa Mesopotamia atau Ur Kasdim itu ada terletak di antara sungai besar yaitu Efrat dan Tigris. Daerah yang kini bisa dikatakan menjadi Republik Irak yang zaman dahulu disebut Mesopotamia. Dalam bahasa Yunani berarti ataupun juga dapat dikatakan yaitu daerah yang terletak di antara sungai-sungai besar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar dari sisi Ur Kasdim, melihat bagaimana kebudayaan dan juga bagaimana keadaan Ur Kasdim, di mana menjadi tempat kelahiran, di mana menjadi tempat Abram sebelum ia dipanggil keluar, sebelum ia dibawa Allah masuk ke tanah perjanjian, kita melihat Bapak Ibu, ada seorang arkeologi yang bernama Sir Leonard Woolley tahun 92 sampai 34 menemukan bahwa Mesopotamia sudah cukup maju. Kota ini menjadi kota yang berkembang yang sangat pesat di dalam kebudayaan maupun di dalam pendidikan, maupun juga kota ini adalah menjadi kota perdagangan yang cukup besar antara negara-negara lainnya Bapak Ibu.
Jadi bisa dikatakan bahwa kota ini adalah kota yang begitu indah, kota fantastis, kota yang begitu diidam-idamkan oleh banyak orang. Dan kota Ur juga adalah kota yang kaya. Kenapa kaya? Ya tadi karena perdagangannya dengan negara-negara lain. Dan kota Ur di sini dikatakan sama dengan Ur Kasdim, sebab ada dikatakan di dalam 4 kali dalam bahasa Ibrani dengan tambahan keterangan yaitu Kasdim. Bapak Ibu nanti bisa membaca dalam Kejadian pasal 11 ayat 28, Kejadian pasal 11 ayat 31, Kejadian pasal 15 ayat 7, dan Nehemia pasal 9 ayat 7. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu yang menarik, mengapa di dalam kota yang begitu besar, kota yang pesat, kota yang maju, menjadi daya tarik tersendiri. Kalau kita bawa dalam sisi saat ini, mungkin kota Jakarta ya Bapak Ibu, yang dipandang oleh orang banyak, oh saya harus ke sana, saya harus mengadu nasib di sana, saya harus memiliki mata pencaharian di sana. Begitu pula dengan kota Ur Kasdim, di mana Abraham akan dipanggil keluar oleh Allah menuju tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, melihat dari sejarah ataupun melihat daripada kehidupan dan kebudayaan kota Ur Kasdim yang begitu menjanjikan secara pandangan kita sebagai manusia, lalu yang menarik di dalam Ur Kasdim ini adalah sosok yang kedua, bagian kedua yaitu Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bukti pemanggilan Allah kepada Abraham dari kota Ur Kasdim yaitu terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 7. Saya akan membacakan bagi kita. Kejadian pasal 15 ayat 7 dikatakan demikian, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kenapa Bapak Ibu? Bahwa masih ada perbincangan mengenai pemanggilan Abraham yang dikatakan pada waktu Abraham dipanggil sebelum masuk ke Kanaan ataupun tanah perjanjian, Abraham sudah berada di kota Haran. Tapi kita melihat dalam kitab perjanjian yaitu Kejadian pasal 15, Abraham masih berada di dalam kota Ur Kasdim. Abraham masih tinggal di Ur Kasdim bersama dengan istri dan anak-anaknya. Lalu Bapak Ibu, panggilan Abraham untuk meninggalkan kota ini, untuk menjalani kehidupan yang belum diketahui dengan bagaimana keadaan di depan sana lewat pemanggilan Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, berarti kalau kita melihat Ur Kasdim adalah salah satu kota besar Bapak Ibu ya, kota yang begitu menjanjikan. Lalu kenapa Bapak Ibu kita akan melihat bagian kedua yaitu dari sisi Abraham? Mengapa Abraham mau pergi meninggalkan kota yang begitu istimewa, kota yang begitu maju, kota yang begitu pesat, yang begitu menjanjikan bagi banyak orang, teristimewa mungkin bagi Abraham? Apa yang menjadi daya tarik tersendiri bagi Abraham di dalam panggilannya kepada Allah? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, berbicara mengenai Abraham, tentu kita semua sudah tahu bahwa Abraham disebut sebagai tokoh iman ataupun bapak iman bagi orang percaya. Teristimewa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Lalu sebagai tokoh bagi orang percaya, apa yang dapat kita lihat, apa yang dapat kita ambil, apa yang dapat kita pelajari bersama-sama di dalam ketaatan dan kualitas iman yang diberikan Abraham kepada kita saat ini menjadi teladan bagi banyak orang. Apa yang menjadi langkah iman dari Abraham bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Langkah iman apa yang diambil oleh Abraham sehingga Bapak Abraham dikatakan sebagai bapak orang percaya bagi kita saat ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, poin pertama yaitu yang menarik dan secara khusus juga membuat saya merasa istimewa dengan salah satu tokoh Abraham adalah anugerah dan perkenanan Allah ada pada Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 17 ayat pertama Pak Ibu baca, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham,
Bapak Ibu, ini berarti ada anugerah dan perkenanan yang diberikan Allah secara istimewa, secara khusus kepada Abraham. Dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan, berbicaralah Tuhan, bersabdalah Tuhan kepada Abraham. Secara istimewa Bapak Ibu, langsung Abraham dipanggil, dinyatakan, diberikan satu penugasan khusus oleh Allah. Tetapi yang menarik dari anugerah dan perkenanan Allah, yaitu Bapak Ibu di dalam iman adalah titik berat dari iman adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada orang yang mendapat perkenanannya. Anugerah menerima kasih karunia untuk terus melakukan kehendak-Nya. Karena Bapak Ibu, setiap kita dipanggil Tuhan, tetapi apakah kita sendiri mendapatkan anugerah dan perkenanan Allah? Apakah kita sendiri sebelum dipanggil Tuhan, kita sudah diberikan perkenanan, kita sudah diberikan anugerahnya untuk masuk melakukan apa yang dikenan oleh Tuhan? Karena Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berbicara mengenai perkenanan Allah adalah berbicara mengenai bagaimana Tuhan menyiapkan kita, Tuhan memanggil kita dengan istimewa untuk masuk di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Kalau di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman pun timbul di dalam pendengaran akan firman Tuhan. Bahwa firman di sini dikatakan itu adalah sebagai sarana mengungkapkan identitas Allah, sarana untuk menyampaikan anugerah Allah, dan sarana di dalam mengungkapkan isi hati Allah kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, teristimewa juga kepada Abraham. Dan itulah yang didapatkan oleh Abraham, Bapak Ibu. Abraham sama sekali belum melihat siapa Allah. Abraham belum pernah tahu sosok Tuhan seperti apa. Tetapi Abraham mendapat perkenanan dan mendapat anugerah, yaitu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Bapak Ibu. Sehingga apa yang dilakukan dan apa yang menarik dari tokoh Abraham bagi Bapak Ibu Saudara dan kita saat ini, Bapak Ibu, kesiapan kita untuk dipanggil, kesiapan kita di dalam menerima tugas dan tanggung jawab. Apakah kita pun sama diberikan panggilan yang istimewa ini dari Tuhan? Berbicaralah Tuhan, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham untuk pergi dari negeri ke tempat yang akan Tuhan tujukan. Berbicara mengenai kesiapan diri untuk bagaimana kita masuk di dalam perkenanan Tuhan, masuk di dalam satu perjalanan langkah iman untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, yang menarik juga sebagai tokoh iman daripada Abraham adalah anugerah yang diberikan oleh Allah, bahkan perkenanan yang diberikan oleh Tuhan akan memampukan kita untuk menyatakan dengan iman sehingga semua yang kita kerjakan menjadi soli deo gloria. Semua hanya untuk perkenanan Tuhan, semua hanya untuk Tuhan, bukan karena kekuatan dan komitmen kita dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, menarik dari perjalanan Abraham adalah Abraham pergi, dikatakan ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bagaimana Abraham begitu tertarik, Bapak Ibu, begitu yakin untuk meninggalkan kota Ur Kasdim, kota yang begitu pesat, kota yang begitu maju, kota yang begitu dibangga-banggakan oleh banyak orang, Bapak Ibu. Apakah melihat kepada sisi Abraham sebagai orang percaya di dalam panggilannya kepada Tuhan, kita pun demikian, Bapak Ibu. Untuk dipanggil Tuhan, apakah kita sama seperti Abraham, menyatakan dengan iman, langkah iman kita menyatakan, pergilah kita untuk melakukan tugas pelayanan Tuhan. Di dalam semua hiruk pikuk, di dalam semua kemewahan, di dalam semua yang saat ini menjadi kebanggaan kita, Bapak Ibu. Apakah di dalam itu saja yang diberikan Abraham, yang diberikan Tuhan? Kalau kita melihat Abraham memiliki banyak sekali, Bapak Ibu, harta kekayaan yang dia miliki. Tetapi ada satu langkah iman yang dengan pasti, yang dengan siap
ia mau kerjakan di dalam Tuhan, yaitu meninggalkan semua untuk masuk di dalam perkenanan Tuhan, untuk masuk di dalam janji Tuhan, Bapak Ibu. Karena tidak mudah, Bapak Ibu, untuk kita mau melepaskan, untuk kita mau meninggalkan, untuk kita mau melupakan, untuk kita mau meninggalkan apa yang saat ini menjadi kesenangan kita, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena Abraham ketika ia dipanggil Tuhan, tidak ada A, B, C, ataupun D. Tetapi dia dikatakan, lalu pergilah Abram. Ia dengan siap, ia dengan pasti, dan ia dengan yakin mau melakukan tugas tanggung jawab di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Konteks Abraham adalah proses perjalanan mengiring Tuhan seumur hidupnya. Sampai ia dipanggil Tuhan. Tanpa memikirkan kehidupannya sendiri. Karena ia menetapkan hidupnya untuk sepenuhnya dipakai Tuhan. Ia tidak ragu sama sekali. Karena iman Abraham, hatinya telah terpaut kepada Allah. Sehingga dalam Kejadian 12 pasal 4, 12 ayat 4, pergilah Abram seperti yang dikatakan Tuhan kepadanya. Panggilan Tuhan adalah memulai langkah imannya untuk meninggalkan kesenangannya dan melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita melihat setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya secara pribadi, kita sama-sama dipanggil Tuhan. Kita sama-sama diberikan tanggung jawab, tetapi melihat daripada perjalanan Abraham sebagai bapak orang percaya, Bapak Ibu. Apakah kita sudah juga dengan sungguh-sungguh, kita mau siap, kita mau yakin di dalam mengiring Tuhan? Terlebih secara istimewa kepada gereja Tuhan hari ini berdiri. Apa respon dan wujud nyata dari gereja itu di dalam panggilannya? Apa respon dari gereja dipanggil untuk ada dan bagaimana gereja itu melangkah di dalam Tuhan? Dan teristimewa Bapak Ibu, Saudara, dan saya pribadi yang menerima kasih karunia itu. Apa bentuk langkah iman yang telah kita kerjakan bagi Tuhan saat ini, Bapak Ibu? Panggilan Tuhan secara istimewa ada di dalam setiap kita. Untuk melakukan, untuk mengerjakan apa yang menjadi misi Tuhan yang telah ditetapkan pada kita. Tetapi apakah kita juga mau serius, mau yakin sama seperti Abraham, Bapak orang percaya, Bapak iman kita, untuk mau pergi, atau kita masih sibuk memikirkan, kalau saya pergi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan A, B, dan C? Kalau saya lakukan Tuhan, bagaimana dengan yang saya punya saat ini Tuhan? Kalau saya lakukan Tuhan, saya takut ditinggalkan oleh banyak orang Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak demikian dengan Abraham. Tidak demikian dengan apa yang menjadi iman Abraham. Bahkan saya sendiri masih merasa bahwa banyak hal yang saya pikirkan. Lalu Bapak Ibu, seriuskah kita di dalam mengambil langkah iman bersama dengan Tuhan? Masihkah kita memikirkan pekerjaan Tuhan juga, tetapi hati kita masih ragu-ragu? Masih tidak mau berkomitmen dengan sungguh-sungguh? Fokuskah hidupmu untuk melayani Tuhan di dalam panggilannya? Atau saat ini panggilan kita hanya sisa setengahnya saja? Atau hanya sisa-sisanya saja kita mau jalan di dalam Tuhan? Kalau hari ini Tuhan katakan kepada kita, pergilah, lakukanlah. Lalu apakah kita bisa menjawab sama seperti yang Abraham jawab? Pergi dia untuk melakukan, meninggalkan statusnya, identitasnya, semua yang dia miliki, semua yang menjadi prioritasnya, untuk ia masuk ke dalam pekerjaan, untuk dia masuk di dalam pelayanan yang diberikan oleh Tuhan. Memang sakit Bapak Ibu untuk meninggalkan yang kita punya. Memang sakit untuk kita boleh meninggalkan semua kehidupan lama. Tetapi untuk kita menerima, mendapatkan janji Tuhan, kita harus tinggalkan itu Bapak Ibu. Tidak boleh kita masuk untuk menerima apa yang Tuhan mau berikan, tapi kita masih mau bawa baju kita yang lama. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus tinggalkan, kita harus lakukan, kita harus kerjakan. Kita harus fokus Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak fokus, kita goyang Bapak Ibu. Kita ombang-ambing. Maka dikatakan,
dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, yaitu tidak bisa kita nih dua hati bimbang, Bapak Ibu. Karena kalau bimbang ya oleng kapalnya. Kita tidak bisa fokus berjalan. Kenapa? Karena kita hanya terus pandang kepada spion. Aduh gimana ya harta milik saya? Aduh gimana ya ini saya? Bagaimana ya? Apakah Tuhan tidak dalam hal ini tidak memberkati Abraham dan keluarganya, Bapak Ibu, ketika dia meninggalkan Ur Kasdim kotanya? Ketika Abraham pergi meninggalkan sanak saudaranya, ketika Abraham pergi meninggalkan semua kemewahan yang ada di Ur Kasdim, apakah Tuhan tidak memberkatinya? Apakah Tuhan tidak beserta dengan Abraham? Tapi kita bisa melihat, Bapak Ibu, bahwa Abraham begitu luar biasa diberkati Tuhan. Tetapi dengan satu, Bapak Ibu, kita mau fokus, kita mau lakukan, kita mau tinggalkan semua yang menjadi jubah kesenangan kita hari ini, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kalau tidak, sebagai gereja pun, Bapak Ibu, kalau kita hanya sibuk melakukan yang di belakang, gereja Tuhan tidak mau fokus kepada misi pekerjaan Tuhan. Gereja Tuhan tidak mau melangkah untuk mencari jiwa. Gereja Tuhan tidak mau melangkah untuk tahu apa yang maksud Tuhan sehingga gereja Tuhan bisa berdiri, tidak bisa berjalan, Bapak Ibu. Panggilan Tuhan kepada saya, kepada Bapak Ibu, apa sih yang mau Tuhan kerjakan? Tapi kita masih berpikir, Tuhan, bagaimana dengan keluarga Tuhan? Bagaimana dengan semua? Tapi kita lihat Bapak Ibu, apa yang dilakukan Abraham, Bapak orang percaya, yaitu dia mengambil satu langkah iman, yaitu untuk pergi bersama dengan Kristus, bersama dengan Allah yang menyertai dia, yang pemilik langit dan seluruh isi bumi ini, Bapak Ibu. Semua yang ada saat ini bisa berlalu dan bisa meninggalkan kita. Tetapi yang memberikan janji kepada kita penyertaannya, hari ini, esok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya, tidak akan pernah meninggalkan kita. Sukar, sulit keadaan kita, sama seperti yang dialami oleh Abraham, Bapak Ibu. Begitu banyak tantangan yang dialami oleh Bapak, orang percaya, oleh Abraham, tetapi itu menunjukkan ketaatannya, kedisiplinannya, kecintaannya, keseriusannya untuk semakin kokoh di dalam Tuhan. Sehingga label sebagai Bapa orang percaya diberikan kepada Abraham. Saat ini tantangan yang begitu besar ada di depan kita. Tantangan, masalah, dan lain sebagainya. Tetapi semua terkadang hanya mengenai jasmani, Bapak Ibu. Hanya mengenai jasmani yang kita pusingkan. Tetapi apakah itu berlaku bagi Bapak orang percaya? Tidak. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita untuk boleh fokus langkah iman bersama dengan Tuhan hari ini. Apa yang mau Bapak Ibu kerjakan bersama dengan Tuhan? Apa yang harus saya kerjakan dan kita gereja kerjakan bersama dengan Tuhan? Langkah iman apa? Gereja ini punya mimpi besar, maka langkah iman apa yang harus dikerjakan Bapak Ibu? Setiap Bapak Ibu punya mimpi besar di dalam Tuhan, apa langkah iman yang harus dikerjakan? Tidak hanya sibuk memikirkan semua yang bersifat sementara Bapak Ibu, tetapi yang kekekalan itu yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertepatan dengan ulang tahun daripada Gereja Kristen Setia Indonesia yang sudah ke-33 tahun, Bapak Ibu. Bersama dengan GKSI kita memiliki moto untuk menjadi gereja yang misioner, dinamis, eksis untuk melakukan misi Tuhan. Mari kita sebagai gereja bahkan secara pribadi, kita melakukan juga tugas kita untuk semakin misioner, semakin eksis, semakin tampil hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua yang dikerjakan oleh Abraham tidak berdasarkan kekuatannya sendiri, tetapi ia bergantung, ia berpaut, sehingga dikatakan ketika ia percaya mengambil langkah iman, maka ia mau menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini tetapkan, teguhkan, dan kuatkan langkah kita di dalam Tuhan. Maka biarkan dan kita mau melihat janji Tuhan ada. Sekali lagi, kita tinggalkan dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga perkenanan Tuhan, apa yang menjadi janjinya Tuhan bagi gerejanya, bagi setiap kita,
kita boleh lihat, kita boleh nikmati di dalam Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan, biarlah setiap kita, orang percaya, semakin teguh berdiri, semakin serius di dalam berjalan, melangkah bersama dengan Kristus di dalam iman kita, untuk kita kerjakan di dalam takut dan gentar bersama dengan Dia. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa kami ada sampai dengan saat ini, semua oleh karena kasih karunia bahkan anugerah-Mu. Tetapi kami menyadari Tuhan, kami seringkali dilupakan, disibukkan dengan apa yang menjadi semua hal yang membuat kami tidak lagi terfokus kepadamu. Kami mau belajar daripada Bapak Abraham, tokoh sentral iman yang membuat kami mau terus berlari kepada Engkau Tuhan. Ajar kami untuk tetap fokus, bahkan ketika Engkau Tuhan memanggil kami untuk melakukan tugas-Mu, kami tidak banyak berpikir, tapi kami mau katakan, iya Tuhan, saya siap Tuhan, saya mau Tuhan, saya ikut Tuhan. Sehingga biarlah hidup kami Tuhan, gereja-Mu, kami boleh melayani Engkau sampai seumur hidup kami. Seperti Bapak Abraham yang menjadi tokoh bagi iman orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong mampukan kami Roh Kudus, untuk kami boleh tetap terus teguh di dalam berjalan bersama dengan Engkau. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan biarlah firman-Mu hidup di dalam kami. Amin. Terima kasih, kembalikan kepada Baik, dalam perjalanan iman kita, hendaknya kita juga meneladani Abraham yang taat dan percaya akan janji Tuhan menghadapi segala tantangan yang ada. Sebagai respon dari kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini, marilah kita mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Makhluk langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari Maria Maria, yang kita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang secara orang hidup dan mati. Aku percaya pada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Allah Kudus, pengampunan dosa, pembukaan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Ini waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan ini dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bapak Diaken Erik. Untuk lagu persembahan, mari kita menyanyikan lagu pujian persembahan. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanmu ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harumkan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini.
kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik, boleh memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akan berakhirnya Tuhan. Dan kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang terus menguatkan iman kami, biar kami boleh terus belajar dari Abraham bagaimana kami menetapkan iman kami untuk meresponi panggilan Tuhan, baik kehidupan kami secara pribadi maupun di dalam gereja. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga akan memberikan persembahan yang akan kami transfer ke rekening Diaken Erik untuk membantu pekerjaan Tuhan di Jemaat GKSI Given. Biarlah Tuhan boleh menolong, memberkati setiap berkat-Mu yang akan kami berikan, dan terlebih khusus Tuhan, kiranya berkat dengan kekuatan yang baru Tuhan juga boleh anugerahkan kepada setiap kami jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dan bersyukur untuk persembahan yang akan kami berikan. Demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Tabita. Kiranya kita semua menjadi orang-orang yang memiliki hati seperti Kristus, hati yang mau melayani dan mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan tulus. Sebagai lagu pengutusan, marilah kita menyanyikan lagu Berikan Ku Hati. Kemudian akan dilanjutkan oleh doa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Diaken Evi. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan welas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandangku wayang di sekelilingku. Aku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan senantiasa ada buat hidup kami. Terima kasih sepanjang satu minggu Tuhan pelihara kami. Kami akan masuk lagi pada minggu yang baru ini, biar pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada buat kami, masing-masing, bahkan kami sebagai jemaat. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah itu menolong kami Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam Engkau, menjalani kehidupan dengan rasa takut akan Tuhan, memiliki keyakinan yang kuat, sebagaimana memiliki iman yang teguh, sebagaimana Abraham yang Tuhan sudah panggil. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, pada siang hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu ya Bapa, kami bawa setiap doa kami Tuhan pada siang hari ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus, untuk Bapak Gembala kami Pak Hizkia Tuhan. Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu di dalam pelayanannya Tuhan.
Biarlah Engkau mau pakai terus hamba-Mu ini Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan, sehingga pelayanannya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Melewat pelayanan pemberitaan firman Tuhan, biarlah banyak orang diberkati, banyak orang mendengar kabar baik itu. Terima kasih ya Bapa dalam surga, berkati kehidupan pribadi Pak Hizkia dengan segala pergumulannya. Berkati pekerjaan Pak Hizkia Tuhan. Berkati juga semua keluarganya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Lilis dan Ibu Lydia sebagai hamba Tuhan juga dalam pelayanan di gereja kami Tuhan. Engkau mau pakai terus juga kedua hamba-Mu ini Tuhan, untuk boleh terus menjadi saluran berkat dalam memberitakan kabar baik itu di tengah-tengah jemaat, bahkan dimanapun Tuhan mereka bersaksi tentang kebenaran-Mu. Terima kasih, berkati kehidupan pribadi mereka setiap hari, pekerjaan mereka juga Tuhan Engkau memberkati. Demikian pun Tuhan kehidupan pribadi mereka, Tuhan biarlah Engkau senantiasa mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Pada siang hari ini Tuhan, kami datang juga kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk kami juga sebagai diaken yang sudah dipanggil dan ditetapkan untuk melayani. Kami berdoa supaya Tuhan kuatkan kami terus Tuhan untuk sungguh-sungguh menjalani tugas dan tanggung jawab yang ada ini di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus untuk jemaat GK ST Given Tuhan. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga yang ada Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menolong. Apabila ada keluarga yang mengalami sakit, Tuhan Engkau lawat mereka, Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan. Demikian pun kalau ada pergumulan jemaat yang tentang kehidupan sehari-hari, ekonomi, pendidikan anak-anak, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang penuh kasih senantiasa datang, campur tangan atas setiap persoalan rumah tangga jemaat-Mu Tuhan, sehingga dalam persoalan atau masalah apapun senantiasa ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kami doakan juga para lansia yang ada di gereja kami Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati dengan kesehatan, dengan sukacita, dan terus menikmati damai sejahtera pada masa tua. Berikan senantiasa kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Bapa di surga, kami juga terus berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus, khususnya Tuhan untuk pemuda gereja kami dan remaja bahkan sekolah minggu, biarlah Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati dan anak-anak sekolah minggu semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Selama ini memang belum ada sekolah minggu karena kami masih ibadah online, dan kami berdoa biarlah keluarga dan orang tua masing-masing menjadi pengajar dan pendidik dalam hal kerohanian anak-anak. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa kepada-Mu ya Bapa, khususnya untuk rencana sidang sinode yang akan diselenggarakan Tuhan. Kiranya Engkau mau tolong Bapa semua acara sidang sinode ini Tuhan bisa terlaksana dengan baik. Campur tangan Tuhan untuk setiap hamba Tuhan yang hadir, biarlah semuanya boleh hadir dengan baik dalam mengadakan sidang sinode ini Tuhan. Engkau memberkati semua kebutuhan daripada hamba-hamba Tuhan dan dana atau biaya untuk pelaksanaan acara ini Tuhan tolong sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Berkati setiap panitia yang bekerja keras Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan kekuatan, selalu semangat dalam pelayanan. Terlebih Tuhan kami juga doakan untuk tempat yang akan diadakan acara sidang sinode, kiranya Tuhan menolong semuanya pada waktunya bisa dipakai dengan baik. Demikian pun Tuhan untuk perjalanan hamba-hamba Tuhan dari daerah ke kota Tuhan, Engkau menyertai, Engkau mencukupkan segala biaya yang dibutuhkan. Terima kasih Bapa sehingga sidang sinode ini boleh berjalan pada waktunya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga terus Tuhan berdoa Bapa di surga untuk gereja-gereja baik itu ada di tanah air kita, di kota, bahkan sampai di pelosok daerah. Tuhan Engkau memberkati hari ini, biarlah semua hamba-hamba Tuhan boleh memberitakan kabar Injil, kabar berita kesukaan ini kepada setiap jemaat yang ada Tuhan, supaya semua orang
mendengar berita sukacita ini. Terima kasih Bapa, biarlah kami juga terus berdoa kepadamu Tuhan Yesus, untuk misionari-misionari yang bekerja di luar negeri juga Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati, menyertai setiap hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan dan dimanapun Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami akhirnya serahkan juga akan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, bahkan semua pemimpin-pemimpin daerah, bahkan sampai di pelosok daerah. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semuanya, mereka biarlah menjalankan tugas dan tanggung jawab ada dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, nah Tuhan Yesus, seruan doa kami, walaupun jauh dari sempurna, biarlah Engkau Bapa di surga yang menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji hormat kuasa kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Tuhan, di penghujung ibadah ini Tuhan, hamba menyerahkan kembali Tuhan untuk ibadah Natal bulan Desember Tuhan, dan ibadah rencana offline yang akan kami mulai bulan Desember. Engkau pimpin Pak Indra bersama para diaken untuk bisa merealisasikan rencana ini dengan baik, karena kerinduan dari semua jemaat untuk kami kembali offline ibadah Tuhan sangat besar Tuhan. Kami serahkan rencana ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pakai mereka semuanya Tuhan, dan urapi mereka, terutama Pak Indra sebagai koordinator acara ini dan kegiatan ini Tuhan. Sama serahkan dia ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, agar dia bisa bekerja dengan baik, supaya ibadah Natal tanggal 5 Desember itu bisa berjalan dengan baik, dan ibadah COC tanggal 24 Desember juga bisa berjalan. Dan yang paling inti Tuhan, kami bisa segera mulai offline pada bulan Desember dalam ibadah kami setiap hari Minggu. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kekasih Allah, ibadah telah selesai. Angkat kedua tangan jemaat di rumah masing-masing dan terimalah berkat sepanjang minggu berjalan. Kekasih Allah, jemaat yang dicintai Allah, ibadah telah selesai. Kembalilah beraktivitas di rumah masing-masing. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub akan memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati pendidikanmu. Keluar masuk pintu rumahmu, engkau semakin baik. Dan sampai dia datang kali yang kedua, mengajak kita semua bersama-sama dengan dia, memerintah dengan dia di langit yang baru, bumi yang baru. Yang percaya katakan, amin. Amin.